Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai praktik pendidikan yang membelenggu dan model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu pada mata kuliah filosofi pendidikan. Sebelum masuk pada materi, berikut ini adalah daftar nama anggota kami. Kami adalah mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Mataram kelas PGSD A. Baik, praktik pendidikan saat ini yang masih membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar, menurut kelompok kami ada 5 poin. Yang pertama adalah masih banyaknya kekurangan dari kurikulum 2013. Di antaranya adalah yang pertama, guru tidak dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini langsung diterbitkan oleh pusat dan disusun pun oleh pusat. Kemudian yang kedua adalah banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Selain itu, kelemahan dari kurikulum 2013 ini adalah masih banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan kegiatan belajar secara konvensional, tidak menjalankan kurikulum 2013 secara maksimal. Berikutnya adalah masih banyaknya guru yang secara mental belum siap menjalankan kurikulum 2013 yang tuntutannya cukup besar. Selain itu juga, guru banyak yang salah paham karena kurangnya sosialisasi kurikulum 2013, terutama di pelosok-pelosok sekolah dasar ya tentunya, di mana ini menyebabkan guru banyak salah paham tentang kurikulum 2013 sehingga dalam pelaksanaannya tidak mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah menurut kami materi yang wajib dikuasai oleh siswa dalam kurikulum 2013 ini terlalu banyak. Begitu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan ke poin berikutnya. Ada banyak permasalahan pendidikan yang masih membelenggu, yang dimana dalam hal ini ditemukan sekolah yang masih menerapkan sistem pembelajaran berbasis kurikulum KTSP. Guru memisahkan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya, dengan alasan siswa tidak mampu menguasai konsep dari pembelajaran yang dikaitkan. Baik, di sini untuk poin selanjutnya yaitu IPK, indikator pencapaian kumulatif terlalu tinggi sehingga tuntutan tujuan yang lebih banyak. Berdasarkan kurikulum yang digunakan sebelumnya yaitu kurikulum 2013, terlalu menuntut siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam satu indikator pembelajaran terdapat lebih dari satu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, yang artinya guru dan siswa harus mampu mencapai target yang telah ditentukan, sehingga membuat guru harus mengejar materi agar pembelajaran dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut kelompok kami, hal tersebut merupakan praktik pembelajaran yang masih membelenggu. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, praktik pendidikan yang masih membelenggu selanjutnya adalah waktu yang kurang memadai. Maksudnya di sini yaitu karena banyaknya materi pelajaran yang harus dipelajari dan dimengerti oleh peserta didik sehingga berdampak terhadap alokasi waktu yang telah ditentukan. Materi-materi tersebut tidak dapat tersampaikan secara maksimal kepada peserta didik. Akibatnya, guru-guru seringkali menyingkat penjelasan dan materi pelajaran agar materi tersebut dapat tersampaikan. Hal ini tentu saja nantinya berdampak terhadap pemahaman peserta didik. Praktik pendidikan yang masih membelenggu selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian yang cukup rumit. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada kurikulum 2013 sistem penilaian yang disuguhkan cukup banyak dan rumit. Hal ini disebabkan karena banyaknya aspek yang harus dinilai dalam penilaian kurikulum 2013. Selain itu, penilaian yang juga dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran membuat proses belajar mengajar menjadi kurang efektif karena guru banyak menghabiskan waktu untuk melakukan penilaian terhadap siswa yang jumlahnya tidak sedikit. Baik, terima kasih. Demikian dari saya, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan ke poin yang kedua tentang model-model pendidikan saat ini yang dapat melepaskan belenggu. Salah satunya adalah di sekolah dasar, guru mewajibkan siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler untuk mengetahui minat dan bakat peserta didik tersebut.
Saat ini di sekolah dasar itu sudah sangat berkembang ekstrakurikuler, ada berbagai macam jenisnya, di antaranya ada pramuka, kemudian ada dokter cilik, ada marching band, ada tata boga, bahkan hingga silat pun ada. Nah, diwajibkan bagi setiap siswa itu untuk memilih salah satu atau dua ekstrakurikuler yang wajib mereka ikuti selama sekolah. Hal ini dapat memudahkan guru untuk melihat kemampuan, minat dan bakat peserta didik tersebut. Model pembelajaran yang dapat melepaskan diri dari kata membelenggu, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran kontekstual yang dimana kita akan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merancang suatu pembelajaran dengan imajinasinya, dengan apa yang dia lihat, sehingga kita sebagai seorang guru dapat mengaitkan apa yang dilihat oleh peserta didik dengan pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas. Baik, poin selanjutnya yaitu memberikan kebebasan kepada guru untuk membuat media pembelajaran inovatif sesuai dengan materi. Karena dengan memberikan kebebasan kepada guru akan memudahkan guru dalam melaksanakan maupun menyampaikan materi dalam proses pembelajaran, sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik pada peserta didik guna tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu juga, dengan memberikan kebebasan kepada guru, guru akan dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga pembelajaran tidak menjadi monoton. Sekian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Pendidikan saat ini tidak monoton tentang pengetahuan saja, tetapi merdeka belajar yang mengaitkan erat pendidikan atau pengetahuan dengan kebudayaan. Salah satu contohnya adalah diadakannya program Sabtu Budaya. Dalam hal ini, bertujuan untuk bisa mengenalkan budaya daerah sebagai salah satu bentuk pelestarian nilai-nilai kebudayaan kepada peserta didik. Model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu selanjutnya yaitu tercetusnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, atau disebut dengan merdeka belajar. Pada kurikulum merdeka ini sudah tidak ada lagi sistem pembelajaran yang dikuasai oleh guru, melainkan pembelajaran benar-benar berpusat pada siswa. Selain itu, kurikulum merdeka juga menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif. Demikian video presentasi ini kami buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.